Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Resti Arsita. Nah, setelah kita membahas mengenai back office kemarin, pada video kali ini saya akan membagikan video mengenai administrasi pembiayaan. Perlu diketahui, di bagian administrasi pembiayaan ini saya akan melakukan 3 transaksi. Yang pertama, pembukaan jaminan. Kemudian yang kedua, ada pembukaan fasilitas. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu melakukan transaksi pembukaan pembiayaan murabahah. Transaksi yang pertama yaitu pembukaan jaminan. Langkah awal kita login sebagai administrasi pembiayaan. Kemudian pada bagian jaminan kita klik pembukaan jaminan. Nah, pada bagian ini kita memerlukan nomor CIF milik nasabah. Untuk mengeceknya, kita bisa login sebagai supervisor. Pada bagian CIF, kita klik inquiry CIF. Kita cari nama nasabahnya. Setelah itu, kita copy nomor CIF milik nasabah tersebut. Kita paste, kemudian kita cari. Kemudian kita input nilai jaminannya. Apabila data yang diinput sudah sesuai, maka kita klik proses. Nah, input jaminan tadi harus diotorisasi oleh supervisor. Untuk itu, kita kembali ke halaman supervisor. Pada bagian jaminan, kita klik otorisasi pembukaan jaminan. Kemudian, kita klik otorisasi pada nasabah yang melakukan pembukaan jaminan. Nah, proses otorisasi sudah selesai. Untuk mengeceknya, kita kembali ke halaman administrasi pembiayaan. Kemudian pada bagian jaminan, kita klik inquiry jaminan. Kita bisa cari melalui nomor CIF yang sudah di copy tadi. Kemudian untuk melihat keterangan lainnya, kita bisa klik view. Transaksi yang dilakukan administrasi pembiayaan yang kedua yaitu pembukaan fasilitas. Caranya, di bagian administrasi pembiayaan tertera fasilitas. Kemudian kita klik pembukaan fasilitas. Kita paste nomor CIF milik nasabah. Kemudian kita klik cari. Kemudian pada bagian nominal fasilitas kita isi sebesar 800 juta rupiah. Selanjutnya kita klik proses. Nah, pembukaan fasilitas yang dilakukan tadi itu memerlukan otorisasi oleh supervisor. Untuk itu, kita kembali ke halaman supervisor untuk melakukan otorisasi. Caranya, pada bagian fasilitas kita klik otorisasi fasilitas. Kemudian kita klik otorisasi. Nah, itu proses otorisasi yang dilakukan oleh supervisor telah berhasil. Untuk mengeceknya, kita bisa kembali sebagai administrasi pembiayaan.
Kemudian di bagian fasilitas kita klik inquiry fasilitas. Nah, itu sudah tertera nama nasabahnya. Apabila ingin melihat keterangan lainnya, kita bisa klik view. Transaksi ketiga yang dilakukan oleh administrasi pembiayaan yaitu pembukaan pembiayaan murabahah. Caranya, kita ke halaman administrasi pembiayaan, kemudian pada bagian pembiayaan murabahah, kita klik pembukaan pembiayaan murabahah, kemudian kita pastekan nomor CIF milik nasabah, dan kita klik cari. Kemudian muncul halaman pembukaan pembiayaan. Untuk itu, kita isikan sesuai pembiayaan murabahah yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Nah, di bagian tenornya kita bisa sesuaikan sesuai keinginan nasabah. Nanti juga akan tertera mengenai tanggal jatuh tempo, kemudian piutang pokoknya, nominal marginnya, total piutangnya, angsuran pokok per bulannya, dan lain-lain. Nah, itu bisa disesuaikan dengan nasabah ingin melakukan tenor berapa bulan. Kemudian untuk rekening pembayarannya, kita bisa cari dengan cara klik kanan, kemudian kita klik open link in new tab. Kemudian akan muncul tampilan yang sama seperti sebelumnya. Nah, kita bisa cari mengenai nomor rekeningnya pada bagian CIF. Kemudian kita klik inquiry CIF. Kita bisa cari melalui nomor CIF milik nasabah tersebut, kemudian kita klik portofolio. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita copy nomor rekening milik nasabah tersebut. Nah, ini kita copy nomor rekening tabungan faedah wadiah milik nasabah yang memiliki saldo sebesar Rp8.900.000. Kemudian kita kembali ke halaman pembukaan pembiayaan dan kita paste nomor rekening pembayaran nasabah tersebut. Kemudian pada bagian rekening pencairan kita masukkan rekening yang sama. Setelah data yang dimasukkan sesuai, kita klik proses. Nah, proses yang dilakukan gagal karena kita harus memasukkan nominal uang mukanya. Nah, nominal uang muka juga akan memengaruhi angsuran pokok per bulan, kemudian piutang pokoknya, dan lain-lain. Setelah data sesuai, kita bisa klik proses. Nah, itu akan muncul detail pembiayaannya dan schedule angsurannya. Kemudian pembukaan pembiayaan murabahah tadi memerlukan otorisasi oleh supervisor. Caranya kita kembali ke bagian supervisor, kemudian pada bagian pembiayaan murabahah kita klik otorisasi pembiayaan murabahah. Kemudian kita klik bagian otorisasi pembukaan pembiayaan murabahah. Kemudian kita bisa cari nama nasabahnya dan kita lakukan otorisasi. Setelah itu muncul detail pembiayaan, kemudian kita cetak surat persetujuan prinsip pembiayaan atau SP3. Di mana surat tersebut memerlukan tanda tangan dari beberapa pihak. Selain itu juga tertera simulasi angsuran yang akan dibayarkan oleh nasabah mengenai angsuran per bulannya, kemudian sisa piutang yang harus dibayarkan oleh nasabah, dan juga tertera tanggal jatuh tempo kapan nasabah tersebut harus membayar angsuran per bulannya. Nah, itu dia video mengenai transaksi pembukaan jaminan, pembukaan fasilitas, dan pembukaan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh administrasi pembiayaan. Untuk itu, terima kasih. Semoga videonya bisa bermanfaat.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.